Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Sesuai dengan tagline yang sering saya gunakan, belajar IPA menyenangkan. Nah, sebelum kita mulai presentasi, saya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Astri. Kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Materi ini dipelajari di kelas 9 semester ganjil. Baik, kita langsung saja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem perkembangbiakan pertumbuhan itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Ada tumbuhan berbiji atau kita sebutnya sebagai spermatopita, yang kedua tempat yang kita sebut sebagai Lepidopita, dan ada tumut atau Biopita. Kali ini yang kita akan membahas tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah, yang kita tahu bahwa tumbuhan berbiji atau spermatopita itu dibagi menjadi 2. Ada tumbuhan berbiji tertutup atau Oniospermae, dan ada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Jadi tumbuhan berbiji ini cara perkembangbiakannya bisa secara vegetatif maupun secara generatif. Baik, kita lanjut. Nah, kita bahas dulu tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangan vegetatif itu ada 2 macam. Ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Kalau vegetatif alami yaitu tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan tubuhnya tanpa bantuan manusia. Contohnya apa? Laos, kencut. Nah, laos dan kencut ini cara perkembangbiakannya dengan rizoma. Apa itu rizoma? Batang yang menjalar di tanah. Itu yang pertama. Nah, contoh yang kedua vegetatif alami yaitu stolon. Stolon itu adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Contohnya apa? Rumput. Nah, yang ketiga, umbi. Jadi, umbi itu adalah tempat untuk tumbuhan makanan. Contohnya apa? Bawang, kentang. Dan yang keempat, kuncup ikan daun atau tunas. Nah, apa yang dimaksud dengan kuncup atau daun atau tunas? Yaitu tumbuhan muda yang baru tumbuh. Apa contohnya? Pisang, ada cocor bebek, ataupun tanaman bambu. Nah, itu adalah contoh vegetatif alami pada tumbuhan Aniospermae. Bagaimana dengan tumbuhan vegetatif buatan? Nah, vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pembudidayaan tanaman. Apa contohnya untuk vegetatif buatan pada tumbuhan Aniospermae? Jadi yang pertama adalah pohon mangga. Pohon mangga itu kalau kita biasa lihat, pohon mangga itu biasanya dicangkok. Jadi cangkok itu adalah contoh vegetatif buatan. Apalagi stek. Stek itu biasa dilakukan untuk tanaman bunga mawar atau ubi kayu. Kemudian yang ketiga ada merunduk. Merunduk itu contohnya tumbuhan alamanda atau bunga alamanda. Nah, sekarang kita lanjut ke perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif ini agak berbeda dengan perkembangbiakan vegetatif yang tadi dijelaskan. Perkembangbiakan generatif itu melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan tersebut. Jadi ada 2 macam cara untuk perkembangbiakan generatif. Yang pertama itu pembentukan dan yang kedua pertumbuhan. Kita lihat dulu penjelasan terkait proses perkembangbiakan generatif dengan cara penyerbukan. Itu dibagi atas beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan asal dari serbuk sarinya. Ada yang disebut sebagai penyerbukan sendiri. Ini kalau seandainya serbuk sari dan kepala putik itu berasal dari bunga yang sama, berada pada bunga yang sama, pada satu bunga yang sama. Itu dibagi atas beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan asal dari serbuk sarinya. Proses perkembangbiakan generatif dengan penyerbukan. Ada yang disebut sebagai penyerbukan sendiri.
Ini kalau seandainya serbuk sari dan kepala putik itu berasal dari bunga yang sama, berada pada bunga yang sama, pada satu bunga yang sama. Itu dibagi atas beberapa jenis. Yang pertama, Pembuahan, kalau kita lihat gambarnya, kita lihat. Jadi ini adalah gambar proses pembuahan pada tumbuhan new spermine. Jadi pada inti sel generatif ini, sperma akan membuahi sel telur atau ovum. Ini ovumnya, nah kemudian intinya akan menjadi zigot lalu menjadi biji. Nah, bagaimana dengan yang ini? Sel vegetatif. Jadi itu sel vegetatif ini akan membuat inti kandung lembaga sekunder yang nantinya akan menjadi cikal bakal buah lalu menjadi buah. Baik, anak-anakku semua, demikian penjelasan Ibu tentang materi spermatodita atau tumbuhan berbiji. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang tumbuhan pteridiopita dan tumbuhan bryopita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.